Selamat malam, salam sepak bola Indonesia. Ya, jadi video saya kali ini saya nggak akan bahas match dulu, ya. Preview Serie A-nya besok, ya. Jadi malam ini saya akan membahas mengenai peristiwa lah ya, peristiwa di beberapa hari yang lalu timnas U19 itu akhirnya memutuskan untuk mencoret dua pemainnya yaitu Serdi dan Yuda. Ya, di mana dua pemain ini terlambat datang latihan pagi. Mungkin terlambatnya cuma sekitar 10-15 menit, tapi alasan dari keterlambatan itu yang tidak dapat ditolerir, ya, yaitu mereka ketahuan habis dugem, ya, dan baru kembali ke hotel itu jam 3 pagi. Oke, jadi dan tadi saya juga baca berita akhirnya Serdi yang bermain di Bayangkara FC ya itu juga akhirnya dipecat. Nah, tapi video saya kali ini itu saya tidak ingin menghakimi atau mencela-cela apalagi itu gitu ya. Saya bikin video ini untuk sharing ya ke teman-teman, ke adik-adik terutama yang telah memutuskan untuk berkarir di dunia olahraga khususnya sepak bola. Oke. Jadi gini, kalau ditanya apakah perilaku dua pemain ini adalah salah, menurut saya sangat salah. Oke, kenapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa mereka harusnya tahu bahwa ini adalah saat mereka melakukan TC untuk persiapan kompetisi AFC atau Piala Asia U19, dan mereka juga dipersiapkan untuk Piala Dunia U20, di mana mungkin ya ini adalah Piala Dunia pertama bagi Indonesia, dan Indonesia memang diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah sehingga mereka disertakan lah dalam kompetisi ini di Piala Dunia U20 ini, gitu ya. Tentunya ini kan hal yang sangat membanggakan ya apabila mereka bisa berlaga di kompetisi tersebut, dan ini tidak boleh disia-siakan bagi seluruh anak-anak yang terpilih untuk mewakili negaranya di ajang Piala Dunia. Ya. Satu itu. Ya. Yang kedua, bahwa mereka itu harusnya sadar ketika terpilih menjadi punggawa timnas U19. Ya, ini mereka ini sudah menjadi public figure. Mereka menjadi role model bagi hampir seluruh pemain junior di Indonesia, ya, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pertontonkan, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan, itu pasti akan sorot media, ya. Jadi mereka harus sangat berhati-hati, harus sangat menjaga perilakunya, attitude-nya, agar mereka ini tetap bisa menjadi panutan atau role model bagi anak-anak itu. Oke, bagi junior-juniornya lah, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa mereka harus sadar bahwa mereka ini adalah pemain sepak bola yang berkarir di dunia olahraga, di mana fisik, ya, ketahanan fisik itu menjadi hal yang utama. Ya. Kalau mereka tidak menjaga fisiknya dengan baik, ya, tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuan fisiknya, atau mungkin mereka tidak bisa menjaga kelakuannya di luar lapangan yang mengakibatkan fisiknya ini menjadi tidak maksimal, ini berbahaya, ya. Usia pemain sepak bola, usia karir ya pemain sepak bola ini kan tergolong pendek, ya. Mereka mungkin praktis hanya bisa bermain sampai usia 35 mungkin atau 38, ya udah sangat bagus, ya. Dan mereka kan baru mulai karir kan usia 19, usia 20. Jadi praktis mungkin nggak nyampe 20 tahun mereka ini berkarir, ya. Sehingga mereka harus benar-benar fokus, harus benar-benar intens untuk selalu menjaga kekuatan fisiknya, di mana itu menjadi ukuran yang paling utama lah bagi seorang atlet olahraga, ya. Nah, saya ingin sharing sedikit ya mengenai pengalaman saya di dalam
memegang atau memanajeri sebuah tim olahraga ya. Jadi saya tuh dulu pernah menjadi manajer gitulah ya, sebuah tim amatir, tim olahraga universitas yang bermain di cabang olahraga bola basket. Oke. Nah, kami pada waktu itu mengikuti ajang yang bernama Liga Bola Basket Mahasiswa Nasional. Oke. Tahun 2004-2005 ya, dan di tahun tersebut itu kami berhasil menjadi juara 3 nasional itu 2 kali berturut-turut ya, meskipun secara materi pada saat itu bisa dibilang kami ini sebenarnya dianggap lawan-lawan atau dianggap panitia mungkin ya, itu salah satu tim yang tim papan bawah lah gitu ya, tim papan bawah, tim yang mungkin akan terdegradasi pada saat itu karena secara materi, secara postur, secara fisik itu masih kalah dibanding tim-tim lainnya, tim-tim yang memang pemain-pemainnya ini memang berasal dari pemain-pemain nasional junior gitu ya. Pemain kami pada waktu itu tidak ada yang berlabel seperti itu gitu. Tapi memang sebelum kompetisi itu dimulai, kami melakukan TC sekitar 4-5 bulan, di mana TC itu sangat berat ya. Praktis mereka hampir setiap hari latihan. Senin itu mereka latihan fitness ya, Selasa latihan lapangan, pagi sore ya. Ketika paginya mereka teman-teman beberapa harus kuliah ya, mereka paginya tetap latihan meskipun intensitasnya dikurangi, mungkin cuma sejam, habis itu mereka kuliah, sorenya mereka latihan lagi. Rabu fitness lagi, Kamis latihan lapangan, ya Jumat fisik, ya. Sabtu mereka libur, ya tapi hari Sabtu itu juga ada basket komunitas lah, sehingga mereka tetap bermain. Minggunya sore mereka latihan lapangan lagi. Jadi praktis selama seminggu itu full mereka latihan. Nah, mereka yang berlabel pemain amatir, ya pemain yang tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan benefit dari apa yang mereka kerjakan, itu mau untuk tetap fokus berlatih selama mungkin 4-5 bulan itu ya. Kenapa kok mereka punya kemauan dan punya tanggung jawab untuk itu gitu? Karena mungkin kami di jajaran official ya, yaitu pelatih, manajer, itu berhasil untuk meyakinkan mereka ya, bahwa apa yang mereka kerjakan ini tidak akan sia-sia. Meskipun mungkin hasilnya juga tidak bisa langsung instan, tapi at least ketika mereka bisa melakukan ini dengan baik, dengan semangat, dengan tanggung jawab yang besar, ya, ini akan berguna di kehidupan mereka berikutnya. Entah itu di pekerjaan, atau di pergaulan, atau dimanapun lah, gitu ya. Nah, akhirnya mereka mau untuk bertanggung jawab, mereka mau untuk bekerja keras, dan alhamdulillah pada waktu itu hasilnya mereka bisa langsung terlihat, mereka bisa langsung menjadi juara 3 nasional. Dan ini kan prestasi yang tidak diduga-duga gitu ya. Nah, hal ini juga bisa mereka ceritakan mungkin kepada temannya, ketika nanti sudah berkeluarga mereka juga bisa menceritakan ini kepada anaknya, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi teladan ya bagi anak-anak mereka misalnya gitu. Dan ini sesuatu hal yang membanggakan lah gitu ya. Sehingga kembali lagi kepada teman-teman timnas ini gitu ya. Bayangkan apabila mereka bisa fokus, mereka bisa bekerja keras ketika TC, mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang berbau negatif ya. Meskipun mungkin nanti hasilnya juga tidak langsung terlihat, tapi setidaknya ya pengalaman mereka bekerja keras ini bisa membawa aura positif bagi dirinya ya untuk menjalani kehidupan berikutnya. Entah itu kehidupan mereka sebagai pemain klub misalnya, atau kehidupan bermasyarakat, atau ketika nanti mereka sudah pensiun menjadi pemain sepak bola, itu pasti ada hikmahnya ya, pasti akan terlihat hasilnya gitu ya. Jadi kembali lagi ya, bahwa yang namanya atlet olahraga itu sangat dituntut untuk sangat harus bertanggung jawab terhadap fisik dan tubuhnya ya. Lalu terakhir nih mengenai sosial media ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Paul Pogba atau siapa ya yang suka berpesta pora itu gitu ya,
teman-teman yang terutama masih berusia muda yang memutuskan karirnya di dunia olahraga itu jangan melihat dari sisi itunya. Jangan melihat ketika pemain olahraga itu bersenang-senang, berpesta pora, mabuk-mabukan, bukan itunya. Ya, oke, mereka mungkin punya duit gitu, tapi teman-teman harus melihat sisi yang berbeda. Melihat ketika bagaimana mereka pemain-pemain dunia ini ya itu bekerja keras. Banyak video-video di YouTube, contohnya Cristiano Ronaldo, dia sering memposting bagaimana dia berolahraga, bagaimana dia menjaga tubuhnya. Ya, itu sangat bekerja keras. Kalau di basket mungkin ada LeBron James, itu bagaimana bagaimana dia menjaga kekuatan fisiknya dengan fitness yang luar biasa berat. Ya. Sergio Ramos juga ada videonya, saya pernah nonton tuh. Keren gitu. Jadi itu yang harusnya menjadi tontonan teman-teman ketika mereka di usia muda ya. Kalau kita sedikit melihat timnas U19 ketika mereka dibawa ke Eropa ya, itu kalau nggak salah umurnya kan masih 16 atau 17 tahun ya. Angkatannya Bagus Kavi, Bagas itu ya. Itu terlihat sekali di teasernya Super Soccer ada ya, atau videonya itu ketika mereka datang, mereka diberi materi latihan yang sangat sangat berat, sangat berkualitas, dijaga makanannya, dijaga pola istirahatnya. Ya, ketika mereka ke Kroasia kemarin TC dengan Sintayong, bagaimana mereka dilatih fisiknya, dilatih kebugarannya di fitness center sehingga wah badannya jadi bagus semua ya, jadi keren dan mereka bangga atas hal itu. Nah itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten agar kemampuan mereka akan meningkat ya, dan mereka bisa lebih panjang, jangkanya lebih panjang untuk berkarir, tidak bersenang-senang, dugem ya. Kalau seperti itu ya mungkin nggak sampai usia 30 juga udah pasti akan meredup karirnya ya. Jadi ini sekali lagi bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang memutuskan untuk berkarir di dunia olahraga agar tetap bertanggung jawab atas dirinya, atas fisiknya ya, sehingga bisa sukses dan membawa harum nama Indonesia di pentas dunia ya. Dan sekali lagi kalau buat saya apa yang diputuskan oleh Sintayong beserta jajarannya itu adalah keputusan yang sangat tepat ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran semua, tidak cuma Serdi maupun Yuda tapi juga seluruh atlet sepak bola khususnya di Indonesia. Oke, jadi itu buat Serdi dan Yuda, buktikan bahwa kesalahan kalian itu bisa kalian tebus ya dengan bekerja lebih keras ya, jangan patah semangat, usia kalian masih sangat muda ya, dan tunjukkan itu ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa kalian bisa untuk bangkit kembali ya. Oke, itu aja bagi teman-teman, terima kasih udah mau menonton video ini ya. Kalau video ini bagus dan mungkin bermanfaat ya tolong disebarkan, nggak usah diviralkan lah, cukup disebarkan aja gitu ya. Semoga ini bisa menjadi sharing yang baik dan bermanfaat lah bagi kita semua. Oke, itu aja. Selamat malam dan salam sepak bola Indonesia.